Kinarya GSP itu berdiri 1988. Itu memang cikal bakalnya itu dari perkumpulan anak muda kala itu ya, bersama Mas Guru, yaitu Suara Mahardika. Ya satu-satunya grup tari itu yang paling terkenal banget tuh GSP zaman dulu. Bertahun-tahun sebelum masuk GSP itu sudah jadi penari. Nah, tapi begitu masuk ke GSP, saya tuh kayak dapat identitas gitu. Ada istilah Indonesia kebarat-baratan. Kalau Mas Guru barat, kita Indonesia-Indonesiain. Nama saya Dudi Gunawan. Saya pertama kali masuk di GSP tahun 91 sebagai penari dan mulai menjadi asisten koreografernya Mas Alex dan Mas Guru mulai tahun 2000 sampai sekarang. Selamat datang Mas Dudi. Selamat datang juga. Terima kasih. Mbak. Halo Retroism, saya dengan Stratia. Saya pertama kali masuk GSP tahun 90, waktu itu saya masih SMP. Dan masih SMP. Sampai sekarang masih aktif, kadang-kadang nari juga di GSP. Oke. Selamat datang Mas Alex. Halo Retroism, saya Alex Hasim. Saya berada di Kinarya GSP itu sejak berdirinya tahun 88. Jadi 1988 hingga kini. Dan kini saya yang memimpin penari-penari baru dan senior-seniornya juga. Sampai sekarang. Wah, oke. Jadi berdirinya tahun 88 ya Mas ya. Bisa diceritain dulu nggak awal mulanya gimana GSP itu? Karena kadang-kadang kita suka terpengaruh sama SM ya kan? Oh, iya. Suara Mahardika. Nah, bisa ceritain dulu nggak awalnya gimana sih? Oke. Kinarya GSP itu berdiri 1988. Itu memang cikal bakalnya itu dari perkumpulan anak muda kala itu ya, bersama Mas Guru, yaitu Suara Mahardika. Nah, di dalam perjalanannya itu Mas Guru bikin beberapa pergelaran itu masih dengan Suara Mahardika. Dan waktu itu memang Suara Mahardika itu kan kelompok pemuda lah gitu. Nah, terus berdiri yang namanya Cipta Indonesia. Itu perusahaan itu yang mengelola pergelaran Mas Guru gitu. Tapi Suara Mahardika masih terlibat di situ. Dalam hal penari-penarinya, anggotanya lah gitu. Ketika itu Cipta Indonesia itu nggak terlalu panjang sih, kira-kira 3 atau 4 tahun gitu. Setelah itu dalam perjalanannya itu di tahun 88 berdirilah Kinarya GSP. Nama PT-nya sih PT Gencar Semarak Perkasa, tapi kelompok untuk narinya itu namanya Kinarya GSP. Nah, awal-awalnya penarinya itu ya ini, Mas Dudi, Stratia, dan lain-lain. Hingga kini gitu masih ada. Nah, sejak itu di Kinarya GSP itu, Mas Guru buat untuk para penari yang mau menari menjadi penari yang profesional. Memang penari yang profesional. Dan bekerjanya sebagai penari. Masuklah kalau mau itu masuk ke Kinarya GSP. Gitu. Kalau mau berorganisasi itu ke Suara Mahardika. Itu bedanya di situ aja sebenarnya. Tapi hingga kini ya kami masih tetap dengan penari-penari yang memang berkecimpung di dunia tari yang mau lebih profesional lah kayak gitu. Oke. Terus cara merekrutnya zaman dulu tuh gimana tuh awalnya? Atau kayak Stratia langsung masuk atau gimana tuh? Enggak, kita buka pertama masih dibantu sama Suara Mahardika, anak-anak Suara Mahardika awal-awalnya. Nah, ketika itu mulai ada Kinarya GSP-nya, kita sekarang memberanikan diri untuk membuka audisi untuk penari-penari. Nah, mereka audisi tuh Mbak. Iya, jadi kalau mau masuk tuh di audisi dulu. Ya, jadi hingga kini. Semuanya masuk. Iya, harus di audisi sampai sekarang. Harus sudah bisa nari berarti. Harus. Iya, betul. Ya. Punya basic nari mereka. Kalaupun mereka tidak punya, itu kita melihat dari sisi lain, umpamanya tingginya,
Terus apa ya, postur tubuhnya, iya. bawaannya. Oh dia belum bisa nari, tapi nanti kita didik gitu. Itu selama 3 bulan sampai bisa ya panjang lah 4, 5, 6 bulan. Tapi kalau yang sekarang tuh kita cuma bilang 3 bulan, tapi 9 bulan dididik untuk jadi penari yang lebih apa ya, lebih bisa lah, lebih siap untuk diterjunkan gitu. Siap diterjunkan. Oke. Nah kalau awal-awalnya itu GSP kalau dari Stratia dan Mas Dudi gimana? Oke. Nah, kalau aku dulu kan masih SMP ya. Awalnya tuh dulu karena semua orang kan pasti seneng ya nonton pergelarannya Suara Mahardika. Jadi kayaknya bercita-cita banget dulu tuh ya pengen Jadi ikut penari di nari-nari, situ. jadi penari. Nah, tapi terus waktu itu aku tuh ikut-ikut teman aja bilang, "Oh, GSP lagi buka audisi." Nah, terus aku iseng-iseng tuh ikut audisi dari GSP waktu itu ya. Sembari nggak ngerti gitu kan ya. Nah, anak SMP kan Jadi gitu. Mas Alex dulu yang Betul, iya. Dulu tuh yang mengaudisi langsung Mas Alex gitu. Jadi dulu kita audisi, kita harus mempertontonkan kita bisa tarian apa. Jadi kita ada tarian kreasi kita sendiri gitu ya. Terus dan juga biasanya satu modern, satu tradisional. Dan setelah itu kita harus ngikutin gaya koreografer. Jadi mau dilihat daya tangkap kita tuh cepat atau tidak gitu. Nah, setelah itu waktu itu juga sebenarnya dari yang audisi cukup banyak sih, mungkin ada sekitar 30-an ya waktu itu yang audisi, tapi mungkin yang akhirnya di interview, setelah itu ada di interview lagi untuk masuk keterima gitu ya, itu ada interviewnya lagi, mungkin cuman 5-6 orang lah gitu ya loh, yang akhirnya benar-benar keterima masuk gitu waktu itu, gitu. Jadi ya udah setelah keterima ikut training, nah setelah ikut training ya kita mulailah diajak show-show yang benar gitu. Kalau saya waktu itu performances gitu ya. Jadi waktu itu banyak show-show berbagai macam lah gitu ya, event berbagai macam event lah gitu. Ketat lah kayak gitu. Apa untuk masuknya tuh emang agak ketat. Sebenarnya itu apa ya? Cara-cara yang waktu Mas Guru melakukan itu di Suara Mahardika. Jadi ketika masuk Suara Mahardika juga nggak gampang-gampang banget juga gitu. Dari sekian ratus anak gitu, yang diterima paling cuma berapa gitu, umpamanya 20 atau 30 anak. Nggak bisa sembarangan juga. Bisa sembarangan nah, orang masuk. aturan-aturan main itu diterapkan sama Mas Guru di sini, di GSP hingga sekarang. Gitu. Hingga sekarang, oke. Mas Dudi. Oke, kalau aku, nah karena di podcast ya, ya saya berharap sih orang juga belajar dari omongan kita ini. Dulu pertama kali saya alasan mau jadi penari itu sebetulnya nggak niat. Nah dulu kan zaman di kita dulu tuh tahun 80-an tuh kan 17 Agustusan tuh ada panggung tuh di RT kita, RW kita. Nah aku tuh ditawarin tuh, Dut mau nggak nari di 17 Agustusan tuh SMP? Ngapain segala macam gitu-gitu, coba aja deh gitu. Nah pada saat saya pentas, itu hari Sabtu tuh. Hari Minggunya saya pergi ke warung tuh, semua orang bilang gini, wow bagus ya semalam nari, bagus semalam nari gitu. Saya berpikir, ini jujur ya, emang saya merasa tidak diperhatikan sama orang tua. Nah, tapi pada saat itu kok orang jadi merhatiin saya ya? Kok saya jadi keranjingan kalau zaman dulu tuh. Keranjingan, iya. Tentang perhatian. Ya kan zaman dulu kan di keranjingan sesuatu tuh. Kayaknya kok saya jadi edik sama perhatian ya, gitu. Saya mulai nari-nari. Saya ikut marching band terbaik di Indonesia. Bulldozer namanya. Saya ikut paskibra, saya bentangi bendera, selesai udah. Terus apa lagi ya? Supaya saya dapat perhatian banyak lagi. Ya satu-satunya grup tari itu yang paling terkenal banget tuh GSP zaman dulu. Dulu ada Aneka Ria Safari, ada Selecta Pop, segala macam. Itu kalau udah ada almarhum Chrisye nyanyi, di belakangnya GSP itu udah semua tuh kayak wah hebat gitu pertunjukan itu. Nah sebetulnya saya juga pernah akhirnya tampil di Aneka Ria Safari itu. Cuman punggungnya doang kelihatan. Itu kan safari minggu pagi kan, minggu siang. Cuma punggungnya kelihatan. Besok Seninnya upacara SMA Ciedudi gitu. Baru punggungnya doang gitu. Nah saya juga ngerasa begitu besarnya impact dengan psikologi saya sebagai anak yang merasa pengen diperhatiin sama karir sebagai penari. Karena nggak cuma di kantor aja, penari itu juga butuh persaingan.
Iya. Saya juga berapa kali diskor sama GSP karena gemuk, karena prestasinya mandek gitu segala macam. Itu ada. Nah, kebetulan saya waktu itu audisi itu 100 orang. Saya ingat sekali, satu lagi dari Solo. Cuma berdua yang keterima. Selebihnya nggak keterima. Nah, bayangin aja dari umur 19 tahun, jadi sekarang saya hampir 53 tahun, jadi hidup saya besarnya tuh kebanyakan di GSP. Nggak di tempat-tempat lain, karena kita nggak ada waktu kan ya. Iya. Sekolah GSP, sekolah GSP, sekolah GSP. Pada saat itu sampai kita di sekolah tuh bawa barang-barang buat perlengkapan GSP. Karena siangnya kita harus latihan lagi di GSP. Ke GSP. Dan itu. kita waktu Tempat Mas Guru latihannya tuh panjang. Iya. Jadi kita mulai dari jam 12 siang, kalau satu shift 12 siang sampai jam 6 sore, lanjut dari jam 6 sore sampai jam resminya sih jam 11 malam. Tapi tidak resminya bisa ngolor jadi jam 2, jam 3, seperti itu. Tapi aku pikir-pikir ya, mungkin darah seni nari saya ya, itu karena kita dulu waktu SD itu kan senam SKJ tuh. Iya. Karena inget kalau hari Sabtu sore tuh SMP waktu SMA, Dudi mana? Dudi sini, naik sini, kan suka ada podium-podium gitu kan, suruh pimpin gitu. Nah itu kayaknya nggak ada ya sekarang ya. Kalau sekolah. Nah, itu tuh kayaknya itu yang harus kita ada ya. Karena saya pergi ke ponakan atau ngajar di sekolah-sekolah yang internasional, 3 SD, 4 SD tuh bisa musikal loh. Kenapa sekolah negeri apa segala macam itu tidak digalakan hal seperti itu? Karena saya dulu sekolah di negeri. Jadi saya ngerasa kalau itu tuh sebetulnya perlu banget buat kita mungkin bisa mencegah stunting, nggak hanya cuma sekedar makanan bergizi, tapi kita juga mengolah mereka motoriknya, fisiknya. Daya tangkapnya, mentalnya segala macam, karena susah loh untuk nari depan orang itu kan harus ada mental juga, harus ada daya tangkap juga, motoriknya juga harus dilatih. Buat saya sih itu. Jadi tujuan saya masuk GSP itu karena memang yang pertama pengen cari perhatian pada saat itu. Jadi untuk anak-anak yang mencari perhatian, carilah yang bener lah, positif lah, jangan ngada-ngada, jangan buat macam-macam karena akhirnya negatif. Kalau positif kan akhirnya alhamdulillah ini jadi pekerjaan saya. Mungkin semua orang teman-teman saya bilang gini, Dut, memang bisa nari, bisa hidup dari nari. Sekarang bukan masalah narinya untuk hidup. Bagaimana caranya kamu menyikapi pekerjaan kamu. Apapun bisa jadi duit. Tergantung kita menyikapinya. Nah hal itu tuh mungkin pada zaman saya dulu, mungkin orang tua kan juga ngelarang untuk kamu jadi penari. Zaman dulu tahun 90-an, penari cowok tuh kayaknya bad image banget. Tapi alhamdulillah karena saya di GSP, bad image itu tidak terlalu terfokus ke saya karena semua orang pada saat itu tahu bahwa apa yang dilakukan Mas Guru dan GSP-nya itu kemana arahnya itu tahu jelas. Jadi sehingga ada kebanggaan, jadi ada kenyamanan saya untuk tetap terus jadi penari di GSP. Jadi itu yang saya lakukan. Itu ya awalnya. Nah aku penasaran tadi pertama kali nari di panggung yang akhirnya menjadi perhatian orang itu nari apa sih Mas? Nah 17 Agustus gerakannya gini nih. Lagunya Dina Mariana. Dina Mariana. Jejak kaulana nih. Gerakan ini aja. Udah ini terus. Lagu jejakan zaman dulu. Ini sendiri atau sama teman-teman semuanya gitu. Makanya teman-teman aku semua yang kerja di kantoran ya, Dut lo inget nggak dulu kita nari bareng? Nah iya makanya aku bilang gitu. Oh jadi Mas Dudi nggak termasuk yang breakdance? Kalau zaman dulu ada breakdance-nya? Enggak, karena buat saya nggak terlalu intuit ke dance sebetulnya. Dan mungkin ini juga balik lagi ke lingkungan. Di lingkungan saya yang breakdance itu dekat dengan minuman, itu apa segala macam. Jadi mungkin aku agak menghindar sedikit, yang aman-aman aja mungkin gitu kali. Oke, terus akhirnya masuk GSP. Akhirnya masuk GSP. Sama Mas Alex juga diuji juga gitu. Anak-anaknya ya Mas ya. Iya. Nah, tapi satu hal yang GSP sudah melakukan zaman dulu dan mungkin belum dilakukan mas sekarang. Dulu kantor GSP itu di gedung Patra loh. Di gedung Patra. Patra Subroto. Bayangin aja sebuah perusahaan nari tapi seserius itu. Budaya, seserius itu di kantor yang penuh dengan karyawan Sekarang kayak saya rasa sih nggak ada yang punya perusahaan tari yang seserius itu. Ini tahun 90-an Mas Guru udah seserius itu coba. Dan belum ada penerusnya sampai sekarang. Kalau aku lihat sih, memang banyak grup tari, company, apa segala macam. Tapi seserius kayak gedung kantoran, yang kita masuk ke personalia, resepsionis, kita ambil honor di bagian bendahara, kita ini. Kalau sekarang ya transfer gitu. Jadi ya kalau inget-inget lagi ya hebat juga GSP zaman dulu ya. Udah bisa melakukan hal yang sekarang aja orang belum bisa melakukannya. Luar biasa sih.
luar biasa. Gitu. Tapi tadi kalau kembali ke Mbak Tali tadi bilang Iya. break dance ya, Iya. menyentuh break itu kan di era 80-an gitu ya. 80-an. Kita juga kan sebenarnya agak sedikit Tarik kejang. lain kejang. lah Namanya gitu ya. tarik kejang. Break dance tiba-tiba ada break dance kayak sekarang pokoknya, tiba-tiba ada kayak K-pop, hip hop gitu kan. Hip-hop. Tapi kita nggak GSP tuh nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh, ya Nah, betul. nggak terpengaruh dengan itu, justru diambil sama Mas Guru, dimasukin ke sini disesuaikan. sama anak-anak, digabungkan lah tarian dikasih itu. unsur Indonesia. Dikasih unsur Indonesia. Terus anak-anak breakdance itu juga akhirnya masuk dan ikut nari sama kita gitu. Banyak juga anak-anak pada saat itu. Jadi kalau ada istilah Indonesia ke barat-baratan, kalau Mas Guru barat, kita Indonesiain. Indonesiain. Nah, itu masuk ke pertanyaan berikutnya. Berarti perjuangannya Mas Guru Soekarno Putra itu di dalam GSP adalah seperti itu? Iya, sangat. Sehingga di kita akhirnya dari anak-anak yang dari 80-an itu yang tadinya juga agak buta gitu ya. Makin kesini makin juga akhirnya iya juga ya, emang bener nih begitu, menjalankanlah hal-hal yang dari Mas Gurunya apa ya, soal budaya, soal apa, disiplinnya gitu, segala macam lah gitu, banyak akhirnya ya udah terbawa lah sampai sekarang anak-anaknya. Dan yang ini senior-seniornya akhirnya ya punya adik-adik yang baru-baru lagi ini mendidik lagi kayak gitu. Iya. Karena zaman Soekarno dulu juga menyambut tamu negara tuh anak-anak disuruh nari. Iya, betul. Termasuk Mas Guru, termasuk kakak-kakaknya segala macam. Makanya dari situ mengalir darah seni juga, Darah seni, terus ditularkan ke semuanya. Jadi ketika sekarang udah senior dong ya, tapi balik lagi ke tahun 90-an, berarti harus gimana tuh kerjasamanya ketika untuk kayak satu pagelaran misalnya, satu performance itu bisa diceritain nggak? Misalnya ceritakanlah salah satu pagelaran yang paling seru saat itu misalnya. Rata-rata sih semuanya pergelarannya pasti seru ya. ya. GSP itu mulai adanya pergelarannya waktu GSP berdiri ya. Itu awalnya tuh kita buat adalah menyambut hari ulang tahun Jakarta, yaitu Jak Jakarta. Oh ya, Jak Jakarta, ya aku ingat tuh. Itu kan itu pergelaran pertama, ya itulah menurunkan Denny Malik itu dengan lagunya Jalan-Jalan Sore. Iya, itu di situ. Tahun Itu 88 bukan, ya? itu 89 lah sekitar 89 situ lah ya. Terus baru masuk kemarin di 2000 tuh udah mulai banyak tuh. Di 2000 kita udah mulai ada apa sih namanya, Sri Panggung, terus Lelaki Super, terus Legong Surapati, awalnya itu Legong Surapati, terus Sri Panggung, Lelaki Super, terus apa namanya, musikal Beta Cinta, yang terakhir 2011, 2013 itu streaming di Indonesia. Terus musikal juga yang pertama kali buat musikal itu adalah GSP. Yaitu Mahadaya Cinta. Nah, iya, itu di 2000, iya di 2000-an sekian. Ya. Nah, musikal itu kan baru sekarang ini ada muncul kan. Tapi cikal bakalnya pertama adalah kita GSP, yang pertama kali. Iya, aku ingat kok. Dan itu bikinnya di Istora, bukan di teater. Kalau dulu kan gede banget. Iya, kalau dulu kan semuanya orang sekarang ini kan di teater. Nah, kalau di 90-an itu lebih kita GSP tuh lebih banyak ke beberapa perusahaan lah. Mereka lebih bikin apa ya, internal gitu. Nah di 90-an itu juga apa ya, banyak lah mulai masuk unsur-unsur yang yang modern. Tapi kalau balik lagi ke budayanya, misalnya apa aja tuh? Dari segi busananya, make up-nya, gerakan-gerakan harus ada tersentuh. Harus masuk semua ya. Standarnya harus kain. Dan harus kain. Iya. Dan tarian-tarian Mas Guru tuh musiknya musik Mas Guru. Musiknya Mas Guru. Bukan musik dari orang lain kita adat gitu, enggak. Jadi kayaknya sampai saat ini kayaknya belum ada seorang yang maestro ya. Jadi dia membawakan tarian dengan musik
bikinan dia Bikinan sendiri gitu ya. Kayaknya belum ada saat musiknya ini. juga gini anehnya, Mas Guru main di gamelan, ding 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 ding. Terus Erwin Gutawa yang di pianonya. Nah, Dulu kalau nggak Erwin kayaknya tuh Gutawa, Elvas ya. Elvas itu. Nah, jadi kayaknya tuh nadanya tuh agak aneh. Ya. Nah, cuma almarhum Krisya yang cocok nyanyi lagu Mas Guru. Jadi iya, dulu iya. kita Jadi tuh ada sering tradisional, sekali Iya. nari ada bareng sama modernnya. Krisya tuh sering banget dulu sama Mas Krisya. Gitu. Jadi nggak hanya di tarian aja, tapi musik, Iya. kostum, Kostum, gerakan, kostum. semuanya serba modern tapi Indonesia. Di mana bisa lihat penari pakai kain Iya. dan konde lari-lari, pakai Dan- sepatu hak tinggi lagi. Lari-lari itu- pakai Iya. sepatu hak tinggi dan pakai bulu-bulu. Dia pakai Iya, bulu-bulu. iya bulu-bulu inget. Iya, kita Dan tuh ciri khas kebayanya GSP kainnya juga. pakem ya. Iya. Maksudnya yang benar gitu. Iya, jadi kainnya tetap ada wirunya gitu. Tapi terus lerengnya ke kanan, ke lerengnya kiri. harus terus ininya, bentuk lerengnya ininya. harus Pasti pakai kain benar. batiknya juga yang motifnya yang Tutupnya benar harus ya. benar gitu. Dan Nggak itu nggak hanya tutup cuma kanan, nari tutup aja. kiri. Kalau kita show ke luar negeri, kita di airport tuh di pesawat tuh mereka tuh udah siap-siap Udah pakai siap. kode segala. Jadi Mas Guru mau kita turun dari pesawat tuh udah Udah Indonesia. rapi. Cowoknya pakai kopiah, pakai jas, terus pakai kain gitu yang Iya. sedengkul segala macam. Ke luar negeri gitu. Keluar Kadang-kadang kita negeri juga, loh itu. aduh Mas kita repot banget ini Iya. dingin pakai gitu. Karena kita harus disiplin kayak gitu Disiplin. memang gitu. Kadang-kadang Luar juga dan biasa. dia disiplin banget. Jadi kadang-kadang kan kita udah masukin packing semua gitu ya, udah masuk koper semuanya, koper udah ditutup. Ya Mas, kondenya udah di dalam koper, nggak mau tahu buka. Besok pagi udah harus pakai konde. Jadi semuanya kita bongkar koper lagi Iya, iya, gitu iya. demi Berarti- hanya untuk pakai konde. Oke, kalau di make up pasti pesawat. harus bisa sendiri lah ya. Make up Iya. harus sendiri. Tapi kalau konde kan susah, Sendiri. say. Sendiri. Harus sendiri. juga. Semua Harus bisa. Nah, kadang-kadang kita ngelakuin itu dalam waktu 3 menit. Iya. Nah, Dari loh. tarian pertama, kedua, Iya. ganti rambut, ganti konde, ganti ini, ganti ini. Ganti ini. kostum Semua harus bisa. 3 menit. Semua, Iya. semua kayak gitu. Iya, Iya. harus bisa. Semua harus bisa. Itu termasuk part of the yang dites waktu di audisi. Iya. Di audisi kita dites itu semuanya. Kalau kita nggak capable untuk Nggak melakukan gitu itu, udah langsung udah cut gagal. ya. Ya. Langsung Tapi naik. memang ada prosesnya ya. Jadi kita dalam latihan itu dilatih gitu loh sebenarnya. Jadi kita ada yang namanya putaran kostum biasanya. Itu semua dicoba tuh. Cukup nggak nih? Hanya ada jeda waktu satu lagu kita harus ganti dari konde, kostum, baju, sepatu semuanya ganti. Nah itu kita coba. Kalau misalnya nggak cukup, diulang lagi, Diulang lagi. gitu. Jadi pasti cukup tuh sebenarnya dengan jangka waktu kadang-kadang 3 menit atau 5 menit gitu tuh pasti cukup Iya, iya, gitu. iya. Jadi Tapi ganti ngebayang kostum ya. tuh sesuatu Kedebak-kedebak. skill juga jatuhnya Ya, gitu. sama tadi kalau dibilang apa yang paling berkesan itu untuk show-show waktu zaman tahun 90-an itu. Nah, Mas Guru itu selalu membuat koreografi itu harus kita lakukan sesuai apa yang dia mau. Kalau kita nggak bisa Mas gini, Nggak ada. tidak ada kata Oh, nggak iya. bisa. Karena menurut Mas Guru itu budaya Indonesia. Yang tidak mau usahanya tuh 100% tuh nggak mau. Maksimal dulu. Maksimal dulu gini. Jadi sempet kita ngelakuin gajah naik panggung. Oh iya? Iya, jadi aku suruh, dulu nanti kamu muncul bareng gajah. Gajah, aku bilang gitu. Gajah naik panggung gitu. Jadi dia Anak pengen gajah. ada gajah Gajah. beneran naik panggung. Kalau mobil udahlah kita pernah yang gerakan Ali Topan itu segala macam. Nah, sama JJS juga itu jalan sore. Tapi ini ada gajah naik atas panggung. Nah, buat Kerbau. Kerbau. Kerbau juga. Iya. Iya. Mas, tiba-tiba apalagi panggil saya kalau- kerbau. Iya, di luar negeri lebih parah lagi. Oh Jadi iya, paling waktu kita show di London, Mas Guru mau ada bunganya tuh fresh. Baru di London gimana Mas tahun 90-an ya? Waktu itu 95 saya ingat. Kita gimana? Itu di luar ada pohon gini. Nggak bisa Mas bisa, kata orang ke dubesnya karena kalau ambil bunga di luar itu kena denda segala macam. Pokoknya nggak mau tahu cari bunga Kamboja karena kita mau ada tarian Bali. Wah, Kamboja Semua pula. harus cari. Tapi ketemu. Dapet Jadi ya? tidak ada assignment tugas dari Mas Guru yang kita pertama bilang nggak bisa. At the end ada memang. pasti ada. Ada memang. Itulah yang misteriusnya dia. Misterius. Dia bilang pasti ada. Walaupun pada saat itu kayak kita Yakin ngerasa ya? nggak mungkin gitu. Keyakinannya Yang itu nggak ya. mungkin tuh Iya. buat dia tuh harus ada Pasti dulu. ada. Ada gitu. Cuma kita Dan emang selalu kejadian ya. Akhirnya gitu. benar-benar ada gitu. Tetap konsisten lah. Dari Konsisten. sebenarnya bukan dari 80 ini ya, mungkin kali dari Mas Guru pertama kali mendirikan Suara Mardika Iya. ya. Jadi dia Mas Guru pertama udah dari didirikan 70-an
hingga 80 kalau aku ngeliat sih kayaknya konsisten banget gitu. Di 90-an gitu. Terus masuk lagi di era-eranya mereka kan di 90-an tetap masih konsisten gitu. Terus sampai kayaknya di 2000 juga masih konsisten. Akhirnya di 2000-an ini ya udah kita-kita ini yang meneruskan itu ke konsistennya beliau gitu loh. Jadi kalau menelurkan lah semuanya. Jadi GSP harus tetap mau itu di era 80 sama 90 harus sama hingga sekarang gitu. Cuman memang perlakuan di 80-an agak keras, di 90-an juga masih, di 2000-an itu kita yang ini nih keras tapi masih karena ininya ya penarinya tuh menyesuaikan dengan anak-anak keadaan dia betul. Tapi sampai sekarang juga kan masih ada penari baru ya, kita masih ada rekrutmen gitu loh. Jadi tapi treatmentnya udah treatment untuk anak Gen Z gitu ya, jadi agak beda ya sekarang. Kalau dulu gini depan orang gini, saya Dudi Gunawan, anak GSP, ye gitu. Sekarang Dudi Gunawan, anak GSP, anak-anak sekarang ini. Apa tuh mas gitu? Guru Soekarno Putra. Siapa mas? Nah itulah ternyata banyak yang belum tahu ya. Edukasi itu tuh sebetulnya berhubungan sama seni, sama sejarah, itu harus tahu mereka gitu. Tapi itu PR banget dong ya, harus bikin mereka harus semangat juga dong ya. Orang Mas Guru pernah aku bilang sama kita gini, tau nggak anak sekarang tuh nggak ngerti. Kita tanya siapa presiden pertama, dia bilang Soekarno-Hatta karena ingetnya bandara. Nah kayak gitu-gitu kan edukasinya kan itu tugas-tugas kita, makanya kita ini jebol-jebolan GSP ini mungkin agak cerewet dalam hal kayak gitunya, karena itu yang agak berkurang di saat-saat ini. Makanya kemarin kita seneng banget Mas Alek sudah meluluskan 16 orang SMP dan SMA, dan mereka akhirnya paham bagaimana sejarah zaman dulu tentang proklamator, sejarah Indonesia, terus budaya kain, budaya kebaya. Ya alhamdulillah walaupun cuma 16 tapi at least lah kita do something untuk gapnya ini terlalu jauh soalnya gitu. Jadi kiblat mereka ke K-pop padahal kita dulu kiblatnya tetap aja ke GSP segala macam gitu. Dan kalau boleh jujur, dulu aku pengen banget masuk GSP sampai berdiri depan kaca loh. Gue sanggup gak ya jadi anak GSP gini? Karena dulu kan pamornya kan selain tari kan harus pinter. Karena kita dites juga Mas Guru. Semua anak-anak GSP tuh lulusannya tuh bagus-bagus maksudnya. Jadi sebenarnya kita meskipun kita latihan sampai pagi, semuanya tuh besoknya kita semua sekolah, kuliah, dan semuanya selesai kuliah ya. Iya betul. Sampai aku tuh skripsinya tentang GSP. Aku ingat banget ekonomi kan, aku bagian marketing. Aku judul skripsinya adalah bagaimana promosi di bidang showbiz. Waktu aku sidang aku suruh nari. Emang kamu anak GSP? Bisa nari? Bisa Pak, coba nari. Banyak kok. Balik situ lagi. Penari kita banyak yang skripsinya mereka mengambil GSP. Tentang GSP gitu. Baik dalam hal apa sih ya? Bagaimana sih judul-judulnya juga aku lihat kok panjang banget tuh, memanage penari atau memanage orang dalam pertunjukan gitu-gitu. Jadi judul-judul skripsi aku bilang panjang bener gitu. Mas, ya aku milih yang lain aja. Tapi pas kalau mereka kayaknya lulus gitu, aku tanya ini, emang dosennya nanya apa gini? Mas, rata-rata tuh dosennya yang nanya ini kan ada yang 10, ini nanya satu gitu. Dari 1 sampai yang nanya yang ke-10 itu nanyanya cuma nanya, hah? Mas Guru gini, cuma nanya kabarnya Mas Guru, hubungan sama skripsi lo? Enggak. Ya, tapi dia bilang gini, salam ya, itu dosennya gini, salam ya buat Mas Guru, senang gitu. Terus lulus. Karena dunia showbiz kan jarang banget ya kita gitu lah. Jadi orang-orang masih belum paham gitu, walaupun dosennya udah profesor, tapi dia belum pernah terjun ke showbiz. Dia cuma teorinya aja, marketing SWOT gimana, strength gimana, promosi gimana. Begitu kita ke case-nya di dunia pertunjukan, ya mereka no clue, karena mereka biasanya kan berbagai marketing perusahaan apa segala macam gitu. Jadi alhamdulillah nih kita nih kalau di dunia entertainment untuk orang-orang dulu ya di bawah atau 90-an yang ngerti kita, kalau kita bilang kamu dari mana GSP, wah jebolan GSP selalu bisa diandalkan nih gitu. Nah itu tuh masih alhamdulillah masih ke bawah pas sekarang. Iya, pasti masih kedengerannya oke banget langsung ya. Nah tadi aku tuh masih penasaran sama yang tentang keluar negeri, ya kan? Pentas, pagelaran keluar negeri itu udah pasti sering kan? Kemana aja ke Inggris, ke Eropa.
Kalau ke negara-negara yang unik-unik, misalnya yang jarang disebut gitu. Jarang disebut. Gini, Pengen ngorek-ngorek cerita gitu. kalau kita dari saya itu dari berapa ya, 80-an. Saya dari 86. Itu kita udah mulai keluar negeri kan. Ya. Gitu. Itu pertama kali 86 itu ke Jerman Timur. Jerman Timur. Nah, itu masih komunis kan? Masih, belum Iya, 89. masih Jerman Timur, Jerman Barat kan? Itu. Jerman Timur, Itu langsung Jerman ke Barat. negara komunis Jerman Timur. Gitu. diundang Itu sama show siapa? itu tahun 86 lah. Sama- 87. kan Itu nggak ada enggak, kedutaan. itu kedutaan. Ada kedutaan Indonesia di di Jerman Timur. Jerman Timur. Oke. Itu kita diundang untuk show di sana di teaternya. Gitu. Kita show di sana juga. Ini belum dong. Baru belum. Belum ada. Mereka jadi udah terus makin ke sini banyak lah ke Copenhagen, ke berapa ke Belanda, kemana gitu ya. GSP dengan waktu itu model penari dan model Penari gitu. dan model. Terus makin ke sini di 90-an, terus makin di 2000-an waktu mereka udah masuk, ini mereka mulai di 2000-an nih. Gitu. Terus apa namanya? Kita ke Geneva untuk visit Indonesia Year iya, Visit pertama Indonesia kali Year. tuh yang Kayak dulu tahun sering banget 90-an. ya, Visit Indonesia Iya, Year, terus itu pertama pada kali. Nah, promo ya, bagian dari promo dong. Iya, Masih itu udah mulai GSP. Nah, di 2000-an baru mulai masuk tuh. Ya. Pertama kali kita keluar negeri itu adalah Kemana? di 2000, yaitu ke Korea Utara. Nah, itu pertama kali ke Korea Utara. Pengalaman banget. Bener-bener banget Itu ya, GSP. ke Korea Utara. Nggak banyak penarinya. Itu cuma waktu itu cuma berapa ya? 4 orang deh. Strategi juga? Belum. Belum. Oh, belum. Nah, begitu ada ke Korea Utara yang kedua kali, ikutlah banyak. itu Itu mungkin penarinya 20. ada 20-an lah ya. 24. Oke. 24. Nah, Sama sekitar official 24, apa sekitar 30-an. 30-an lah Lebih, rombongannya. iya. Iya. Terus ceritanya apa nih, kayak Nih, pagelaran ceritanya apa karena yang di aku- yang di karena aku yang bikin diangkat? rombongan tuh udah Eh, seru sana. ini kan yang pertama. Terus yang kedua mereka lagi masih ikut. Yang ketiga masih juga mereka. Iya. Jadi kita Mereka sebenarnya ya 4 kan? kali. Iya. 4 kali. 4 kali. Jadi waktu itu kita mereka tuh Korea Utara tuh cuman pintunya tuh cuma lewat Beijing. Iya. Nggak ada dari negara-negara lain, nggak ada. Jadi kita di Beijing, kontak personnya siapa ya? Kita cilin-cilin di airport. Tiba-tiba diketok aku ini. From Indonesia, oke. Tomorrow, same time, same date, same place, we will meet you. But aku mau nanya orangnya udah pergi. Jadi semua serba rahasia. Oke lah. Gitu. Besok kita datang situ kan. Nah, oke, ketemu orangnya, betul jamnya baru datang. Wujudnya tuh masih Korea, masih komunis gitu, pakai jas, pakai bendera gitu. Oke, bilang saya mau boarding, nanti dulu. Jadi semua direction itu 50 menit sebelum eksekusinya. Saya mau boarding sekarang, enggak nanti aja. Barang-barang saya banyak, nanti aja. 15 menit lagi mau boarding, baru itu ditulis tuh di boarding itu Pyongyang. Semua satu airport nengok, "Bet, kamu ngapain ke sana?" Jadi nggak dibuka. Jadi misalnya Tiba-tiba ke Pyongyang. Beijing kemana gitu, bisa dituliskan. Ini nggak ada. 15 menit lagi mau take off baru tulisan Pyongyang di di gate Gate sekian gitu. sekian. Masuk semua pada nanya tuh di airport tuh. Kok ngapain ke sana gitu. Akhirnya kita disuruh sama Intel disuruh ikutin dia ke tempat mau naik pesawatnya. Dipisahin nggak ada. Terus kita naik bis, terus nih di airport Beijing terus ke belakang airport. Iya. Jadi pesawatnya ada di belakang Oh, pesawatnya airportnya, beda. nggak gabung sama pesawat jet Yang lain. komersial. Dan masih ingat gak sih dulu film Baba Black Sheep, film perang-perang yang naik iya. masih kayak gitu. Jadi masih tong masih. Dan mereka Pesawatnya tuh ilusin. kayak- Apa? Dan Ya, mereka tuh kayak nggak ilusin. mengikuti ini loh, Jangan. nggak mengikuti Nggak aturan mengikuti penerbangan. aturan Jadi penerbangan. misalnya kalau kita kan take off landing kan harus pakai Seatbelt. seat belt gitu ya. Ini ini udah mau Ini udah mau take naik. off kan, terus pramugarinya tuh masih yang duduk berdiri aja ngobrol sama kita. Iya, terus kalian tuh bagaimana gini-gini. Terus kita bingung kan, ini bukannya udah mau landing nih gitu. Tapi mereka masih kayak asik ngobrol gitu aja gitu loh. Jadi nggak kayak Begitu ini sampai udah di nggak kayak airport, peraturan penerbangan Iya, pada umumnya baru- gitu. Jadi karena tidak mengikuti penerbangan, kalau dia mau turun aja. Iya. Jadi nggak pelan-pelan. Jadi kita tuh wah, kayak ada kora-kora wah gitu. Tiba-tiba kok berembun gitu. Kayaknya awan masuk kayaknya. Jadi gue sengeri itu penerbangan. Kayak kita. film, Begitu sampai di airport, Bikin film pakai lucu juga. tentara semuanya pakai pistol.
dia pakai kantong plastik warna hitam, masukin semua handphone. Jadi nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh ada barang-barang modern masuk ke Korea Utara. Handphone, terus kalau kamera juga masih dia lihat. Kamera masih Dia lihat. Kalau dia lihat itu oke kamu. Nah, Masih begitu boleh. kita masuk ke dalam kota itu kayak Twilight Zone gitu. Jadi nggak ada gedung warna-warna kecuali abu-abu, Iya. coklat. Jadi semua suram. Tiba-tiba segede Monas, lambangnya Palu sama aren. Waduh, wah, bener-bener welcome to komunis area nih gitu. Wah, itu bener-bener Jadi ya. kita nggak boleh ngomong sama penduduknya. Penduduk, nggak Kita boleh nggak ngomong boleh sama keluar penduduk. hotel. Kita nggak boleh semuanya. Jadi nggak boleh, nggak hotel boleh itu semuanya. hanya ada satu-satunya hotel di situ yang dia menerima tamu dari luar. Untuk orang asing. Jadi orang hanya asing hanya tinggal satu di situ. hotel. heeh. Jadi kita segala kegiatan segala macam sih boleh di dalam hotel itu, tapi bener-bener kita nggak bisa keluar Terus hotel. pas show itu dalam rangka emang Ya, diundang. apresiasi. Nah, festival gitu. jadi memang setiap apa namanya? April itu April Spring dia tuh Festival. ada namanya April Spring Festival, itu bertepatan dengan ulang tahun ABRI-nya Ulang Korea tahun. Utara sebenarnya ya. Bulannya sama gitu. Jadi memang tentaranya mereka. tentaranya mereka. Jadi memang sebenarnya itu juga sebenarnya festival itu. Selain dari Indonesia, itu juga ada banyak dari negara-negara lain. Oke. Jadi banyak Komunis. kontingen dari Iya. negara-negara lain. Kayak Kebanyakan Rusia, sih Ukraine, jadi Uzbekistan. kebanyakan tuh dari yang Rusia lah Jerman, gitu. Jadi ya. waktu itu kita juga pakai pakai defile juga Jadi sih ya GSP waktu itu. ikutan di dalam barisan itu. Iya. Iya, jadi defile. ada defilenya juga gitu loh. Dengan kain dan Iya. sebagainya. Iya, Iya. tentunya. Makanya begitu Bulu-bulu. di jalan, Dan itu dingin. Itu dingin. Oh iya Waktu dingin. itu. April nah tuh masih begitu di dingin. jalan, orang teriak Soekarno, Soekarno. Enggak, presiden kita udah berubah. Kalau mereka kan nggak ada informasi di luar kan. Oh iya. Iya, jadi mereka nggak tahu. Siaran TV itu nggak ada, dari luar tuh nggak ada gitu. Nah jadi aku sih ada pengalaman waktu kita ke Korea yang keberapa gitu cuma berenam kan, 3 cewek 3 cowok. Nah semua delegasi tuh di dalam satu teater tuh di briefing tentang show bla 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 segala macam, dan every country you must representing their culture. Terus Mas Guru bilang, udah kamu kan abang noni, kamu ngomong gitu. Ya udah aku datang situ. Terus aku lagi ngomongin kok daerah sana tuh kayak gusek-gusek gitu tuh. Saya bilang oke, ada pertanyaan dari sana, aku bilang gitu. Terus dia nunjuk tangan gitu. Maaf ya, ini rumors nih di negara kita udah bertahun-tahun nih. Emang bener ya negara kamu makan anjing gitu kan? Iya bener, tapi bukan, aku nggak makan. Jadi Indonesia tuh banyak banget daerah-daerahnya, culture-nya. Salah satunya mungkin ada yang makan anjing, tapi itu nggak semua gitu. Jadi maksudnya tentang Indonesia pun di luar tuh banyak yang harus kita sosialisasikan gitu. Karena mereka masih pikir kita primitif. Nah begitu kita lihat tarian Mas Guru, terus lagunya Mas Guru, sampai mereka tuh hafal lagu Manu Bidadari. Buat mereka it's very interesting untuk lihat itu gitu. Kita kan ada tampilan tarian Bali, tarian Jawa Barat, ada tarian dari Melayu, apa segala macam, itu kita tampilin semua. Sehingga mereka paham ternyata Indonesia itu tidak seprimitif yang kita kira ya. Karena bajunya Mas Guru kan semuanya bagus-bagus semua tuh. Iya. Jadi penuh dengan kostum lah, sampai mereka tuh pegang-pegang kostum, pegang konde, apa segala macam. Dan kita tuh beda sama negara lain. Kalau negara lain kan Folklornya, opera, terus tentang seriosa perang. ya gitu ya Nah, tariannya. tentang perang gitu-gitu loh. Ya narinya juga Jadi apa kita balet, balet gitu ya, basicnya biasanya balet atau tari Rusia gitu-gitu ya. Jadi kita Kalau memang GSP berbeda sekali cerita-cerita tradisional. stylenya, gitu. iya. Tradisional semua. Terus mereka bagaimana tanggapannya? Kita dapat, aku sih ada foto-foto ya, kita juara 3. Juara, iya. Jadi itu sebenarnya kayak dilombakan juga. jadi dilombakan. Jadi kita juara 3 ya, Iya, yang untuk tarian gandum. ada beberapa. Tarian gandum ciptaannya Mas Guru, jadi berbau Gandum. Bali gitulah. Ya, yang Nah, itu nanti juga. di-share ya foto-fotonya. Ya nanti kalau Biar ada. bisa kita kasih lihat juga nih waktu di Korea Utara loh. Waduh, kalau Korsel mah sekarang K-pop gitu udah biasa. Ternyata Iya. udah ke Korea Utara. Korea segala. Wah. Dan banyak juga yang nanya gitu ya, kok bisa sih masuk ke sana? Kok bisa? Karena itu negaranya yang undang. Kalau negara Apalagi pemerintahnya yang ngundang kita, bisa masuk. Tapi kalau kita mau ke sana, nggak bisa. Tapi saya dengar sih kalau sekarang ini Sekarang ada katanya kayak udah mulai kayak turis, tapi harus lebih dari 20 orang. Kalau dari Jakarta, dari Indonesia tuh asal 20 orang aja udah bisa ke sana. Gitu. Tapi itu juga memang ketat. Ya. Nah banyak juga apa ya, banyak lah orang seniman atau apa gitu. Kalau nggak salah sih itu udah ke sana tuh. Mas Dini Towo tuh udah, Oh, udah, kalau nggak ya. salah ya. Terus Karena semenjak anaknya yang ini jadi presiden emang agak
Iya, lebih modern sih. si itu juga udah tuh si siapa namanya band tuh si siapa suaminya Ita Nama kalau Sari. salah Dwiki. Dwiki kayaknya kalau nggak salah Darmawan. juga udah pernah deh ke sana gitu Mas Dwiki Jadi itu. membawakan misi. Tapi memang Iya, Indonesia udah, itu ya. juga ya. memang ada KBRI-nya juga Ada ya di di sana juga. Pyongyang. Oke. Makanya yang sedih Oh, sih menarik kita sekali. kita ketemu ya sama pelajar-pelajar Indonesia di sana. yang dulu kirim sana yang nggak bisa datang ke Indonesia. Jadi mereka tolong ceritain dong Indonesia kayak apa, Jakarta kayak apa. Kita cerita tuh mereka sambil nangis karena mereka nggak bisa kan. Toh TV juga nggak bakalan bisa lihat karena kan mereka nggak ada siaran luar Iya. negeri ke Iya. sini kan, sehingga mereka tuh yakin bahwa negara mereka tuh negara paling maju di dunia. Padahal jalannya besar nggak ada mobil lewat padahal. Tapi mereka Iya. pikir mereka terbaik di dunia gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh buat kita tuh berpikir jadi anak GSP itu nggak hanya sekedar nari ternyata. Jadi banyak banget yang kita dapetin privilege yang buat kita tidak banyak orang Indonesia punya ya gitu. Iya, Jadi kita iya. merasa bahwa ya GSP ini emang harus diterusin gitu. Iya. Kalau dulu memang mungkin orang awam ngerti kita bagaimana, tapi yang generasi sekarang tuh nggak ngerti perjuangan seninya Mas Guru tuh kayak gimana gitu. Jadi ya Mas Alex sedang berusaha untuk memberikan apa namanya inovasi-inovasi atau Inovasi. sama edukasi-edukasi lah Edukasi. gitu. Itu supaya bisa sama setara dengan informasi yang sekarang gitu. Inovasinya kan harus beda. Sekarang gadget kan, dulu kita nggak ada gadget. Iya. Orang kita masih lihat tarian zaman dulu aja pakai Betamax. Iya. Karena nggak Memang ditonton nggak dulu. ada- Pakai videonya nggak ada ya. materinya kalau kita Jadi nonton dulu susah payah. rame-rame. iya. Harus Dapetin soulnya kan kita lihat senior-senior kita zaman dulu bikin show-nya kayak gimana. Itu cuma ada di Betamax. Sama ini juga kalau di sekarang ini kalau dulu kan kalau di sama Mas Guru tuh di 80-an 90-an penari termasuk dari itulah kalau aku bicara dari Suara Mardika sampai di 90-an tuh kalau udah kumpul gitu penari itu udah harus bawa buku sama pulpen nyatet. iya. Oke, nyatet. Itu udah harus wajib tuh kalau Mas Guru kumpul bawa pulpen gitu nyatet gitu. Kalau Apa yang dia ngomong gitu. Kalau sekarang ini yang aku baru bentuk ini ada 2 grup Gimana? angkatannya. SMP Gen Z, Jadi Gen Z mereka tuh ini ya. Gen Z-nya begitu duduk udah bawa handphone. Mau ngomong dia pada kayaknya mau nyatet di sini atau dia mau mereka mungkin kali mau seenak-enaknya nggak ada. Jadi kita udah langsung nggak ada handphone. Handphone taruh, pegang buku sama pulpen. Jadi kita terapkan sekarang itu kembali bahwa Dan mereka mau ya. mau harus gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan periksa coba waktu minggu lalu apa tuh yang dia omongin tuh apa gitu. Ini Mas tariannya ini. Soalnya kalau umpamanya di handphone sini, waduh, Iya. dia bisa. Kalau nulis di papan tulis tinggal foto. Iya. Nah sekarang enggak, mereka Kita share ya atau gitu. nyatat gitu. Mereka udah akhirnya aku lihat oh ya udah mereka udah melakukan. Jadi ada hal-hal yang di 80-an 90-an saya lihat ini positif. Dibawa sampai ke Tetap sini pun. dibawa. Tetap harus kita bawa gitu. Iya tetap dong ya. Kalau ada hal-hal yang enggak ini kayaknya enggak cocok nih. Karena mereka ini agak sedikit berat. Itu mesti masukin tapi harus pelan-pelan Iya. gitu. Kalau yang memang bisa ya langsung dilakuin gitu. Itu kalau nerima anak baru selama setahun misalnya berapa kali sih Mas? Atau berapa banyak? Ini sebenarnya jaraknya Jarang ya? jauh banget itu ada kemarin itu angkatan ini ya aku baru mulai habis apa sih namanya COVID. Setelah Oh, COVID. Setelah COVID aku baru mulai nerima. Setelah COVID Setelah 2023 Iya. baru lagi dong. Baru itu ada mungkin mundur sekitar Sebelum 7-8 tahun. Aku nerima baru terus udah gitu baru ke sini plus Baru sama mulai COVID ada lagi lagi setelah baru COVID. terima lagi gitu. Jadi baru aktif lagi sekarang juga. Oh gitu. Terus anak-anak ini mereka juga men-sharekan nggak apa misalkan ininya mereka gitu loh kan sebagai anak muda mungkin ada dari sesuatu dari mereka yang juga disesuaikan dengan tradisi-tradisi atau tarian-tarian lama dan baru di-combine gitu sekarang. Ada nggak lebih ke situ Kebetulan anak-anak yang kita terima ini banyak anak dari Sanggar. sekarang? Oh. Ya, mereka udah punya basic nari-nari tradisional gitu kan. Ya, kita combine aja dengan tari-tarian yang GSP gitu. Sama tata caranya kamu jadi penarinya di GSP gitu. Ya kebetulan aku ya banyak lah senior-seniornya ini mereka tetap juga aku melihat oh ya mendahulukan lah. Tapi aku juga mesti nanya ke mereka nih yang senior kenapa? Mereka kan
ada yang pekerja, ada yang apa ya, udah masing-masing punya ya, kegiatan-kegiatan. Rata-rata sih aku bersyukur mereka masih, itu hari apa Mas? Gini, hari ini. Oh oke, masuk gini gitu. Bisa lah. Mereka tetap tetap masih bantuin lah, membantu dan masih berada, masih merasa memiliki. Jadi kayak ini ya, aku tuh masih merasa kayak, memiliki. ini kayak menjadi satu keluarga sendiri, iya. itu kayak family banget, terus saling mendukung, menolong, menarik gitu untuk kebaikan. Tapi memang gimana nggak jadi keluarga ya, soalnya kita lebih sering ketemu, saya lebih sering ketemu sama Dudi daripada sama kakak-kakak di rumah gitu, karena kan kita latihan itu bisa berbelas-belas jam ya, bisa mungkin 12 jam sendiri kita sama-sama, sementara di rumah itu cuman kayak tidur aja, tidur, tinggal capek, pagi tinggal capek, sekolah udah nggak ketemu lagi sama orang rumah. Sementara setiap hari ketemunya justru sama teman daily basisnya, gitu, anak-anak GSP ini gitu. Karena kita kan pada saat itu juga memang show-show cukup padat sih gitu. Jadi biasanya tuh kita kalau misalnya show hari H, itu biasanya dihitung mundur tuh latihannya antara 10 hari, 5 hari, atau 2 hari. Nah gitu kan. Tapi karena show-nya padat, jadi ada show ini, jadi latihannya ini 2 shift gitu. Jadi dalam sebulan itu kita ketemu tuh udah sering banget. Jadi udah kayak sama Mas Dudi sama Salih udah kayak keluarga banget. Kita merasa bahwa kita masuk sini gak gampang. Betul. Jadi kita merasa bahwa kita beruntung. Jadi benar-benar. Terus kita betul-betul ngejaga ini banget. Jaga gitu. ini, appreciate banget. Jadi emang sih yang tidak banyak diajarkan sama anak sekarang memang fanatisme. Itu jarang. Jadi mereka intuit untuk 100%-nya itu agak menurun. Kalau kita kan begitu anak GSP, udah kamu harus fanatis sama GSP, harus berkarya, berkorban atau kontribusi. Indonesia itu hanya banget. untuk GSP itu. Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh yang bikin kita erat satu sama lain. Tapi saya rasa pada zamannya itu semua organisasi kayak gitu kok. Entah itu Paskibra, entah itu yang Karang Taruna. Iya gitu. Ya, 80-an, 90-an iya, gitu ya. Organisasi erat sekali ya. Karang Taruna juga. Mungkin sekarang era gadget lebih individualis gitu. Mungkin ya sekarang ya. Jadi saya ngalami nih, kalau sekarang misalnya gini, 10 orang. Kayak tantangan kita bersama 10 orang di dalam ruang latihan tuh berisik banget. Berisik 10 orang. Sekarang 50 orang dalam ruangan nggak berisik. Karena masing-masing Mereka masing-masing dulu kan nggak kita ngobrol. Dulu kita ngobrol, ketawa-ketawa. Nggak ada. Nah saya ngerasa kok hilang ya masa-masa fun, masa-masa enjoy itu nggak ada gitu. Terus beda sama kita zaman dulu gitu. Ambil-ambilin nggak terusnya itu HP atau gimana susah? Tapi kita memang kalau untuk latihan ada aturan. Jadi begitu kita di ruang latihan, terutama kalau untuk membahas tarian ya, itu kita nggak boleh pegang handphone sama sekali. Gitu sampai sekarang sih. Gitu. Jadi emang benar-benar fokus konsen untuk bikin tarian. Untuk latihan itu. Dan cuma di GSP aja, karena kalau aku lihat kalau di tempat luar enggak juga. Enggak ada budaya seperti itu, jarang sekali nggak ada. Dan juga apa namanya? Aku sebagai apa ya, maksudnya yang udah super seniornya gitu ya, juga super senior ya kakak. Superman. Ini apa namanya? Mereka juga nih yang dulu yang aku megang gitu ya. Sampai sekarang juga mereka ada atensinya gitu atau apa gitu. Umpamanya kalau kita ada show gitu ya, mereka yang nggak ikut gini pasti akan gini, show di mana sih masalahnya? Di sini gini gitu. Nah kalau apalagi sekarang udah ada YouTube kan, kadang-kadang mereka lihat dari situ atau enggak kirim WhatsApp si ini nanti gini. Terus mereka juga suka memperhatikan, Mas kemarin ada show gini, Mas itu kok narinya gini. Mereka memperhatikan gitu. Juga iya. Dan kalau ini aku juga lepas, aku nggak mau, ya udahlah, aku udah percayalah, karena mereka udah tahu bagaimana ini narinya gini. Pasti mereka akan nanya, mungkin kayak bukan ke saya aja, tapi ada beberapa asisten gitu. Kalau mereka gini, masalah si itu begini-gini, jangan ke gue, minta lo ngomong ke Dudi. Ngomong ke, ada namanya Ekel gitu, ngomong ke Ekel. Jadi kalau si itu gini penarinya gini, bisa Dudi atau Ekelnya bilang, ya udah lo kesana dulu, gue lagi ngatur ini, lo tegur aja langsung. Jadi kita satu sama lain memperhatikan gitu. Untuk kan semuanya untuk kebaikan aja. Jadi udah aku nggak lagi. Kadang-kadang aku kalau dengan begini, masalahnya jangan aku lagi, lo langsung ditegur gitu. Jadi mereka juga kalau apalagi kalau show di luar. Gitu, show di luar, totonya ada yang bilang,
ini anak GSP loh, begini-gini. Mas Udi, Mas Eka gitu, atau Mas Radya, ini kan anak GSP gini. Dia bilang gitu, namanya siapa gini? Dia tinggal ngeliat aja. Kayaknya nggak ada deh. Kalau umpamanya ada yang ngaku atau apa, pasti Dudi atau siapa-siapa lah. Yang itu tuh pasti, masalah dulu ada nggak sih orang namanya ini penari namanya? Oh ada, tapi udah nggak itu. Dia tuh cuman setahun kali 2 tahun gitu. Oh iya dia ngaku begini-gini. Kadang-kadang begitu membawa nama GSP. Ya kita nggak sampai tegur sih, tapi ya udahlah, yang begini dia tahu. Oh jadi ada yang udah masuk tapi keluar juga ada. Ya paling cuman setahun. Kuat-kuat sih. Ada yang nggak. Sama kayak Karena mantan aku juga seleksi gitu, dia seleksi alam juga sebenarnya. Iya. Betul. Kalau nggak kuat, Seleksi alam. Disiplin itu. Karena Iya. disiplin, terus udah Disiplin. gitu ya Kayaknya jam malah- latihan yang kayaknya malah nari nomor 2 intensif. deh. Nomor 1 itu disiplin. Seleksi alam itu ya ini Iya. kuat-kuat mental. Iya. Tapi kalau udah diterima, ya udah kita juga udah nggak ngapa-ngapain. Udah tinggal berjalan aja seterusnya. Karena ya itu kuncinya. Kalau kita disiplin, apapun yang kita lakukan pasti bisa kita Pasti lakuin. bisa kok. ya. Iya. Jadi kalau kita disiplin, ya pasti dia bisa jadi nari bagus lah gitu. Mungkin kepercayaan orang-orang kantor ya waktu itu di GSP, adain audisi lihat kita mungkin itu kali. Karena kita ada audisi interview. Kayaknya aku lulus di interview itu. Kalau nari kayaknya aku jelek banget. Gitu. Dan Begitu nari interview, ada mungkin aku bisa interview. convince mereka kalau aku bisa dedikasi, bisa disiplin. Jadi kita kayak terima ngelamar gitu. kerjaan gitu Iya, loh. Sih ya. Karena memang kan kita emang kerja kan gitu. Jadi kita dan dari dulu dari awal kita setiap nari memang pasti dibayar. Karena memang ya kerja gitu kan. Makanya ada interview segala Iya, gitu. iya, Kayak iya, melamar iya. kerjaan Keren, aja keren. kalau masuk GSP. Tapi gitu. membawa prideness itu sih ya Betul. di Indonesia. Tapi Seiring pengertian budaya. itu juga di kita-kitanya juga dulu waktu ketika ada itu mulai di GSP ya. Itu dari Mas Guru juga yang kasih pengertian bahwa ini ya kalau kayak macam pergelaran atau show gitu ya. Selain udah ngomong segala macam, nah dia udah mulai ngomong tuh menyentil masalah bayar membayar. Dia langsung dia kasih pengertian. Dia cuma bilang gini, kamu denger ya, ini orang bayar GSP. Artinya apa? Orang ini harus puas nontonnya. Jadi kamu harus memberikan mereka yang terbaik Baik. gitu. Kamu dibayar tuh untuk pertunjukan yang bagus kamu harus tampilkan. Jadi kita mengerti, oh iya ya, ngerti gitu. Nah, Jadi dikasih bukan hanya tanamkan. kamu datang sini goyang udah dibayar udah selesai pulang. Enggak. Buat saya itu tanggung jawabnya, kamu memberi tanggung jawab saya memberi tanggung jawab kepada orang-orang itu. Jadi kamu harus tampil. Jadi nggak salah lah kalau kita latihan sampai ini jam 12 disuruh dulu 2 pagi. kumpul. Iya, kalau biasanya gini-gini. Saya tahan, tunggu. Tarian ini sama tarian ini nggak pulang. Ya udah selesai kita berdoa pulang gitu. Ya udah 2 tarian itu ada berapa orang tuh? Bisa ada 14 orang. Ya lo nggak pulang, kita yang lain pulang. Paling cuman pulang langsung dadah. Ya tapi yang paling sedih Gitu. juga ada gini. Oh iya. Aku inget banget di Ada Jepang. drama-dramanya. Bayangin aja kita Oh iya. show di Jepang. Apa tuh? Mas embassy-nya udah bilang gini, Mas jam segini kita mau ke Tokyo Disneyland. Disneyland. Nah, gara-garanya dan ini cowok-cowok jadi ikutan ya. Jadi Iya, waktu itu cewek-ceweknya kita ingat. tari Jawa, Belum ingat banget. kompak. Belum kompak. Dan itu cuma masalah kenceng kendor. Jadi gini, kenceng kendor. Itu belum sama dan belum bener. Gesturnya belum bener. Jadi akhirnya nggak bisa, belum bener. Tetap diulang. Akhirnya kita nggak jadi ke Tokyo Disneyland. Sambil latihan tuh kita lihat orang embassy-nya. Tokyo Mas, Disneyland. gimana? Cepetan gitu. Mungkin nggak kita ada. nggak yang berani. Minta tolong Mas Guru, Mas kita mau ke Disneyland. Nggak ada. Ya udah akhirnya kita nggak pernah tuh ke Kita Disneyland. akhirnya kita Gara-gara nggak ke itu. Tokyo Disneyland. Gara-gara kita bilang gara-gara kenceng kendor nih gitu ya. Jadi kita kesel sendiri tapi ya mau gimana? Ya mau Mau gimana gimana? lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi sebenarnya memang antara lain meskipun waktu itu saya masuk tuh dari SMP, SMA gitu ya. Waktu itu kan juga SMA udah mulai banyak, kuliah udah banyak. Itu kan sebenarnya bukan usia orang mulai bekerja ya. Tapi justru di GSP ini kita udah diajarkan bahwa kita harus bekerja secara profesional gitu. Jadi memang di GSP ini udah ditanamkan bahwa kita ini adalah professional dancer. Jadi Iya. kita adalah penari profesional, kerjanya juga harus profesional sehingga kita latihan pulang pagi JR atau kadang-kadang kita harus JR jam 3 pagi atau kita harus JR jam 6 pagi. Itu adalah bagian dari profesionalisme Sama juga kita. menunggu.
Buat Mas menunggu Guru, adalah yang pekerjaan. profesional. Jadi Profesional. jangan komplain kalau nunggu terlalu lama, disuruh datang sekian gini. Karena menunggu itu kan kita paling baru, langsung nunggu gini. Padahal buat Mas Guru itu adalah salah satu pekerjaan kamu sebagai profesional. Akhirnya Gitu. yang Bagian nunggu. juga. Kamu dibayar itu untuk nunggu. Ya udah kita nggak bisa ngomong. Oh iya juga sih. Ya juga sih. Ini ada jam berapa pulangnya? Jam 5. Itu kan batas waktu untuk pulang. Tapi kalau kerjaan kamu nggak selesai, ya harus sampai selesai. Jadi waktu itu adalah lewat. Lewat juga. Ya. Seru ya, banyak Itu belajar. antara lain Iya. Tokyo Jadi, Disneyland Sampai terlewatkan sekarang ya. kan banyak lah anak-anak yang dari GSP menerapkan di luar tuh menerapkan ke begitu-gitunya gitu-gitu. Dan mereka juga pasti, oh iya masalah itu terasa loh masuk Oh iya? GSP. mereka Aduh begitu. mereka akhirnya melakukan ini kayaknya Jadi enteng-entengan disiplin tahu mereka. gitu-gitu. Karena udah ngalamin yang berat ini. Iya. Iya. Malah kalau zaman dulu aku pergi sama teman kuliah segala macam, cepetan gini, lu GSP banget sih lu. Karena ke bawah Kita juga- ke kehidupan di selain Jadi nariknya udah- gitu. Kita kalau keluar Cepetan, negeri, kalau gitu telat. kayak kalau Mental keluar GSP. negeri atau keluar kota, show tuh kita pasti disiplin banget. Jam 7 kumpul ya. Sebelum dibubarin kita nggak boleh pergi. Jadi kita nggak berani tuh untuk jalan-jalan deh mau ke Kemana? hotel. Jadi kita mau belanja di seberang hotel aja kita mesti izin dulu sama penanggung jawabnya. Mbak, saya mau ke depan hotel itu ada Seberang, kafe misalnya gitu kan. Nah, itu kita harus izin dulu. Jadi begitu ikut grup lain, saya harus izin sama siapa ya? Iya. Padahal bebas gitu gara-gara. Sekolah swasta ke sekolah negeri gitu. Iya gitu. Jadi Lebih bebas. Gitu. kalau bebas malah bingung. Kemarin aku juga lihat podcast saya Suama Rika kan, Mbak Yesi bilang ada taksu segala macam. Ya itu, tapi anak sekarang nggak ngerti taksu. Taksu itu yang tahu anak orang Bali lah. Bagaimana menari itu dari jiwa, connecting dengan alam semesta sehingga menampilkan sesuatu yang ngeblas audience tuh bahwa pertunjukan ini hebat banget. Yang Itu- nge-blast audience. Iya, bedanya sama dunia tari Eropa, sekolah balet itu mereka nggak punya taksu. Cuma Indonesia yang punya taksu. Makanya kita di Korea Utara kita juara 3 walaupun narinya Bali-Balian gitu, mereka balet apa segala macam teknik Tekniknya bagus. udah bagus 100% gitu. Tapi Tapi kita kita bisa nari Bali, tapi kita taksu Tetap gitu. ini ya. Iya. Jadi kalau Mas Guru tuh selalu bilang dalam suatu pertunjukan tuh harus ada jiwanya, gitu loh. Dan jiwanya itu bisa keluar atau tidak. Nah itu katanya betara tatsunya dateng nggak tuh ke itu. Nah Iya. jadi kita dalam menari itu begitu udah masuk panggung berarti kamu udah perform gitu. Udah menjadi Meskipun sesuatu meskipun yang kita baru. cuman jalan kaki lewat aja. Nah, itu tuh udah harus beda Iya, nih iya, gitu. Tapi itu dari dalam jiwa sebenarnya, dari jiwa. dalam hati. Mas dan Mbak bergabung dengan GSP. GSP. Guru ya, Iya. itu karena panggilan dari bakat atau gimana? Karena ngikutin tren atau gimana? Ya kayak kalau aku ya, kalau gini, kalau menari di tempatnya Mas Guru itu suatu cita-cita. Kayak sekarang nih, kayak sekarang kita lakuin ini, aku merasa kayak ini mimpi aku. Bayangin aja ngomong tentang GSP, di mana aku merasa kayak jadi pionirnya. Sementara zaman dulu saya masih tahun 91, itu kayak nggak mungkin. Ada Denny Malik, ada Iya. Riko Tampati, ada Jeffrey Waruntu, ada the best gitu. Kayaknya aku nggak bakalan bisa di atas topnya sebagai ujung tombak kayak GSP lah. Karena merasa it's not capable untuk itu. Tapi sekarang saya ngerasa bahwa wah, berarti saya punya prestasi juga ya, bisa mengemban nama GSP sini, Iya. menceritakan GSP ke orang-orang banyak. Jadi kalau ditanya alasannya, karena pada saat itu GSP cuma satu-satunya grup yang mempunyai privilege yang tinggi dari segi fasilitas kenegaraan, kebudayaan, ke luar negeri, pokoknya banyak cita-cita deh di dalam situ. Jadi saya mati-matian waktu itu audisi, ya apapun yang dilakukan, saya latihan, mau audisi, cari lagu, cari baju, apa segala macam. Sampai begitu diterima, saya merasa bahwa kayak lulus IPTN, UMPTN. UTBK sekarang, Gitu. UTBK Sipen namanya baru, UTBK. sipen baru zaman dulu. Jadi saya, Iya. itu alasan saya. Ya, nah kalau saya kan memang kayak mendapatkan identitas. Jadi sebenarnya saya itu kan GSP ini memang menerima udah penari jadi gitu ya. Jadi memang saya dari umur 4 tahun tuh udah ikut balet. Terus abis itu dari mulai kelas 3 SD saya belajar tari Jawa gitu ya. Jadi sebenarnya udah
bertahun-tahun sebelum masuk GSP itu sudah jadi penari. Nah, tapi begitu masuk ke GSP, saya tuh kayak dapat identitas gitu. Oh, ini penari GSP nih. Dan sampai detik Sampai ini sekarang. gitu ya. Terati yang mana? Ini kan anaknya Guru Soekarno Putra, itu sampai sekarang. Bahkan mau, ya kan saya sempat, misalnya saya dulu sempat tinggal di Qatar, itu oh ya udah karena Strati anak GSP kita bikin grup tari. Jadi saya dulu bikin grup tari di Qatar, Di sana. tentunya dengan segala sesuatu ajarannya Mas Guru ya yang harus Indonesia gitu. Jadi saya mau bikin, tapi saya mau tariannya harus tari Indonesia supaya anak-anak Indonesia yang tinggal di Qatar itu tahu bahwa kita nih punya loh seni dan budaya tarian yang bermacam-macam. Dan itu sampai sekarang meskipun saya sudah 8 tahun tidak tinggal di situ, legasinya masih ada. Jadi grup itu masih tetap Masih ada ada. sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya kan cikal bakalnya dari Mas Guru juga gitu ya. Dan terus kemudian saya kerja di kantor ini, di kantor ini, di kantor ini. Ujung-ujungnya selalu saya Stratia bikin tarian ya. Jadi pasti setiap kantor tuh setiap ada tarian apa, Stratia yang suruh nari gitu kan. Atau enggak bikin tarian dong, bikin koreografi ini dong, bikin ini dong gitu. Jadi GSP tuh jadi kayak identitas gitu loh. Dari yang tadinya sebenarnya nggak ada identitas gitu kan sebagai penari gitu sih. Oke, kalau saya tuh sebenarnya gini, ini jauh bukan di GSP-nya, tapi saya tuh terinspirasi ketika melihat Suara Merdeka show itu pas Untukmu Indonesiaku. Begitu Untukmu, karena yang pertamanya itu saya nggak terlalu sempat ngeliat. Tapi ketika ada itu saya masih SMP kelas 3. Saya SMP kelas 3, SMP kelas 2. Karena pas di sekolah saya di SMP itu kebetulan ada anak Suara Merdeka, yaitu saya di 73 kan di Tebet. Itu ada namanya Marisa sama Marisa. Saya lihat, oh ini anak Suara Merdeka nih. Nah, waktu mau pertunjukan itu saya udah masuk di kelas 3. Saya nonton itu Untukmu Indonesiaku gitu. Saya lihat, aduh ini kok ada satu pertunjukan yang di ketika tahun 70-an itu, ini 80-an ya. Itu kok megah banget ya ngelihat ini orang banyak show. Terus ini ternyata baca di beritanya tuh anak-anak muda gitu. Hah, ini anak muda apa nih, kuliah apa SMA? Tatonya pas baca, oh ternyata masih ada yang SMP, SMA gitu. Terinspirasi gimana cara masuknya ya ke grup ini gitu. Emang aduh mau cari kemana nih, alamatnya apa segala macam, apa dipilih apa gitu. Saya kepingin banget gitu masuk. Begitu saya di SMA, saya lulus, saya masuk SMA, saya ngeliat loh kok ini masih ada ya Suara Merdeka, tiba-tiba jauh di sini mereka totonya ada yang Suara Merdeka di Surabaya, dia show di sini, show di situ gitu. Tapi masih penasaran, kepingin banget. Pada satu saat ada teman dari Suara Merdeka, kebetulan, kamu lu Suara Merdeka, dia bilang gitu. Lex mau nggak bantuin Suara Merdeka? Bantuin? Pengen jadi anggotanya? Enggak, lu bantu aja dulu. Karena Suara Merdeka membutuhkan penari sekitar waktu itu 300 penari. Untuk apa? Untuk pembukaan Jakarta Fair. Waktu itu masih di Monas kan. Itu pembukaan Jakarta. Udah saya ikut di situ. Ternyata begitu saya ikut, loh ini latihannya bener-bener itu yang pegang langsung koreografi, yang latih itu Mas Guru dengan beberapa asistennya. Itu memang, aduh ini berat banget ya ternyata. Tapi saya melawan untuk apa? Harus bisa. Karena itu latihannya 1,5 bulan setiap hari gitu. Kalau udah kena Sabtu Minggu itu bisa 12 jam latihannya. Aku ingat sekali gitu. Ya udah aku terus lama-lama bisa, akhirnya ya udah terinspirasi, akhirnya nyampe lah ke situ. Sampai ketika mulai pergelaran saya makin udah terlibat nih dalam satu pergelarannya. Contohnya bikin lagi pergelaran, terlibat lagi terus sampai ketika Mas Guru mau menyatakan berdirinya Kinara GSP. Itu waktu itu memang si Kinara GSP ini saya lupa bilang, itu cikal bakalnya itu Mas Guru sama Denny Malik. Beliau itu ada satu lagi namanya Mas Lufti ya. Tapi yang lebih ini sih Denny Malik dan Mas Guru itu yang bercita-cita pengen ada satu grup yang profesional. Suara Merdeka tetap grup organisasi, ini harus yang lebih ke profesional lagi. Nah di situ berdirilah
Mas Guru dengan dalam perjalanan ya Denny Malik mendirikan sendiri. Mas Guru berjalan dengan kinerja GSP yang makin ke sini ya saya dan udah beberapa penari yang tahu apa maunya kinerja GSP, ya udah aku melibatkan mereka ini. Jadi tidak merekrut orang luar yang tahu GSP. Tapi kalau waktu PT-nya itu ada merekrut pegawai biasa. Tapi itu pun pegawai itu yang berada di GSP itu berasa kayak penari, hampir sama nih. Mereka juga ikut kedisiplinannya, pegawai itu ikut mengikuti ini. Dan penari itu juga sama pegawainya juga nggak, oh ini karena dia di bagian manajemen terus mau begini, enggak, tetap sama, bercandanya, ngapa-ngapain, bantuin kadang-kadang kalau mereka ganti baju tuh dulu, itu sampai bisa, Mbak, aku nanti mau ganti baju gini. Tolong ya Mbak, bantuin. Jadi pegawai di GSP tuh nggak bisa bilang, oh kita di bagian manajemen, nggak bisa, harus gini. Enggak, ikut gitu. Jadi kayak, kayak udah kayak keluarga. Iya, sampai saat ini pun kalau kita WhatsApp gitu, ini ada gini, ada nggak? Pasti dia nanya, penari ini ada nggak? Gitu-gitu. Nah itu kalau saya waktu masuk ke itu karena itulah suara Mahardika itu. Jadi akhirnya terus akhirnya saya konsisten lah sama dunia ini gitu. Saya nggak pernah lah pindah. Suatu saat saya nggak nari, saya mau kerja. Saya coba di dunia kerjaan, itu cuma 3 bulan gini, aduh ini kayaknya jiwanya nggak di sini deh. Gitu balik. Totonya ada lagi temen nawarin, kerja mau nggak apa? Ini ekspor impor apa? Rotan begini-gini. Ya udah deh coba di bagian marketingnya. Aduh ini kok begini ya, nggak berhadapan sama orang. Jadi sama penari, aduh ini jiwanya nggak di sini banget gitu. Jiwanya di dunia gemerlap. Gitu. Ya udah, aku nggak kerja lagi. Akhirnya konsisten lah dengan grup ini. Kebetulan ya ada orang besar lah namanya Guru Soekarno Putra ya. Juga mereka juga akhirnya sama lah perasaan dan feeling dan apa sih namanya pemikiran dan tingkah laku kita itu sama aja gitu. Visi misi ya. Iya. Awalnya kan dulu pernah belajar balet ya. Iya. Apa setelah di GSP melihat balet itu gimana? Jadi sebenarnya justru kita tuh menghargai segala sesuatu tuh sebagai seni gitu loh. Jadi saya sebenarnya melihat balet itu memang sebuah seni yang bagus gitu loh. Dan kita mengambil unsur-unsur bagusnya dari balet gitu loh. Nah tapi begitu di GSP lagi-lagi dikasih identitas Indonesia biasanya gitu. Jadi terutama kalau misalnya tarian-tarian Mas Guru, oke, ngambil gerakan ada muternya. Jadi misalnya oke, muter, saya pakai teknik muternya balet gitu kan ya. Tapi ada beberapa gerakan yang tetap harus ada Indonesianya gitu. Jadi tetap, makanya itu ada campuran modern, justru modern ke Indonesiaan ya, bukan ke barat-baratan, tapi ke Indonesiaan gitu. Jadi meskipun tariannya itu modern atau tariannya tadinya balet segala macam, itu semuanya harus dimasukkan unsur Indonesia gitu. Dan Mas Guru tuh juga sangat memperhatikan penonton ini terhibur nggak sih gitu ya. Jadi dia tuh jago banget mengkombinasi. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, aduh tari daerah tuh membosankan ya gitu ya, dengan pakem-pakem daerah yang membosankan. Tapi kita juga nggak yang, kita tetap menghargai pakem-pakem daerah itu gitu loh. Tapi kita memasukkan beberapa unsur-unsur hiburan. Jadi bagaimana tarian ini bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Jadi kalau tadinya tuh kan mungkin kalau tari daerah tuh niche market banget ya, atau balet niche market banget gitu ya. Nah ini gimana caranya semua orang tuh bisa menikmati gitu. Jadi sebenarnya kalau aku memandang tarian balet yang dulu, ya saya sih bersyukur ya punya basic itu, karena bagaimanapun basic itu sangat penting untuk penari gitu ya. Jadi kita punya basic balet itu sebenarnya bagus banget. Kita punya basic tari daerah juga bagus banget, karena biasanya jarang-jarang ada penari daerah yang bisa modern, ada yang penari modern bisa daerah. Itu jarang yang seperti itu gitu. Nah, jadi balik lagi di Guru Soekarno Putra ini
dua-duanya nih malah jadi keunggulan gitu karena bisa ada dua-duanya gitu. Dan juga penari-penari yang baru ini juga misalnya dia hanya bisa daerah, tapi akhirnya karena kita lagi-lagi kita profesional, kita dituntut mesti bisa semuanya gitu. Jadi yang dari tadinya basicnya cuma daerah aja atau basicnya daerah aja, oh nggak bisa. Kamu harus bisa hip hop juga, harus bisa tari balet modern yang ada muter-muternya juga gitu ya, atau mungkin harus bisa Jawa klasik juga yang tadinya saya nggak bisa Bali, sekarang saya jadi bisa tari Bali. Terus dan semua tarian daerah tuh kita harus bisa gitu. Jadi karena kan lagi-lagi kita profesional gitu kan ya, jadi belajar berbagai macam jenis tarian tuh kita harus bisa, justru seperti itu kalau di GSP. Tapi kalau aku tambahan deh tadi Mbak ya, kalau masalah balet gitu, kalau ada penarian punya basic balet, emang waktu awal masuk sih kita, aduh ini basic balet, emang kitanya juga yang lain-lain tuh langsung, aduh ini bagus banget nih, postur tubuhnya, postur cara dia berdiri, sikap-sikap penarinya tuh udah bener-bener enak nih. Kadang-kadang mereka begitu masuk di GSP, itu bertolak belakang, jiwanya sama, aduh ini gue biasa begini, sikapnya, ini kok tiba-tiba disuruh begini gitu, gerakannya gini, aduh Jawa. Nah kadang-kadang ada kaku-kaku, kadang-kadang mereka juga, kita bantu, enggak tangannya gini, agak gini, naikin. Nah, lama-lama dari situ mereka merasa, itu kan dua, ini kayak bentrok ya, jiwa gitunya. Lama-lama karena mereka tahu ini harus bisa, akhirnya lama-lama ya bisa. Dia melakukan, cuman ya kelihatan bahwa yang ini karena dia punya sikap balet, itu waduh kok kita lihatnya gini, aduh ini kok lebih perfect ya gitu. Nah yang tidak punya basic balet kita bilang ini, lo harus mengembangin gitu. Kelebihannya dia udah umpamanya soal masalah angkat tangan atau kakinya, dia berdiri aja, pos dia nggak nari, dia belum gerak, dia cuma berdiri aja gitu, atau tangannya apa udah kelihatan nih. Tapi kalau yang ini yang nggak punya basic balet, kita bilang lo harus gini, harus ngimbangin gitu. Itu juga kalau begitu tradisional, kita akan bilang lo harus rubah mindset, harus cepat, tangannya beda mindsetnya, tangannya jangan gini, tangannya jangan gini gitu, kita kasih tahu gitu. Mereka oh ya, jadi supaya lama-lama tuh bisa berimbang lah. Jadi blending jadi sama ya. Emang kaget sih biasanya yang biasa kagetnya adalah yang penari balet itu, karena mereka kan semuanya tuh kan harus apa harus tegap kan posisinya tuh. Nggak bisa kan kalau kita tradisional, kita kan semuanya apa sih namanya introvert gitu kan, cara narinya kita. Kalau mereka kan harus yang gitu-gitu semua sikapnya. Nah itu bentrok, tapi kalau di GSP lama-lama bisa. Mereka. Jadi untuk ke depannya nih, kita ngobrol ke depannya aja, misi-misinya GSP apa nih yang masih belum dicapai atau apa yang masih mau dikerjain lagi sekarang ini dan ke depannya. Dari siapa dulu? Aku dulu deh. Ya, boleh. Kalau aku sih tetap ya, karena aku dididik sama Mas Guru dari umur 19 tahun sampai umur 50 tahun ini, jadi saya tahu bagaimana caranya menari. Itu saya pengen banget tetap disosialisasikan kepada anak-anak sekarang. Karena saya masih aktif di dunia tari di luar, bukan hanya di GSP aja, jadi saya tahu banget apa yang terjadi di luar. Iya. Jadi kayak sedih juga ngelihat perkembangan penari sekarang yang hanya mengandalkan teknik dan uang. Tapi jiwa itu hilang. Secara di Amerika, banyak koreografer bilang, saya punya 1000 penari tekniknya bagus, tapi nggak banyak penari yang pakai jiwa. Nah, Amerika aja udah melihat kayak gitu. Kenapa kita masih tetap lihat tingkat kesulitan gitu loh? Tapi kita nggak lihat emosi gitu loh. Walaupun gerakan pelan, tapi kalau emosinya 100% di panggung itu kan kayak lebih dedikasi sama dunia seni daripada dedikasi sama uang. Uang tuh dalam arti kata adalah cari tingkat kesulitan, semua audiens suka, wah ini grup paling bagus karena susah banget. Apa yang mau dilihat? Mau susahnya apa mau jiwanya? Nah, aku tuh ke depannya selalu berkecimpung di dunia luar dan di GSP untuk membalancekan itu. Sehingga yang saya juga sebagai development dancer, penari yang di luar saya development, yang saya ajarin segala macam itu basicnya juga dari GSP. Jadi kalau ke depannya mau ditanya mau kayak gimana sebagai anak GSP, saya terus melanjutkan dari ajaran-ajaran Mas Guru sampai kapanpun, karena it works buat saya, pasti it works juga buat yang lain kok gitu, nggak ada bedanya. Kalau dibilang zaman dulu sama zaman sekarang itu cuman zamannya, tapi aja. Prinsip hidup
sebagai penari itu sama kalau buat saya. Jadi saya akan terus bekerja sama di luar dan di GSP untuk menjalankan ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran yang saya dapat dulu dari Mas Guru, sehingga anak-anak sekarang tuh paham Indonesia seperti apa. Siapa? Mantap. Oke. Mbak Seratia. Nah, kalau aku tuh sebenarnya karena kan lagi-lagi kan kita kayak ada generation gap ya. Mungkin banyak anak-anak Gen Z sekarang yang nggak tahu Guru Soekarno Putra itu siapa, GSP itu apa. Kalau zaman tahun 2000 awal aja gitu ya. Kalau aku bilang anak GSP, oh anak GSP. Kalau sekarang kan GSP apa ya? Gitu ya, Guru Soekarno Putra. Ya Soekarno tahu gitu ya. Oh anaknya Soekarno gitu ya. Nah jadi aku tuh pengen kita kayak branding lah gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya kita harus mengkombinasi GSP ini meskipun udah tua tapi tetap dikenal juga gitu loh. Karena kan kalau misalnya kalau kita lihat musik gitu kan ya, banyak musik-musik yang dari zaman tahun 90 sampai sekarang tuh masih pada tahu gitu kan ya, kayak Noah gitu kan ya, Shalom Seven itu kan dulu ngetop banget gitu kan ya. Nah tapi sampai sekarang juga anak-anak kan menggandrungi lagi. Nah aku tuh pengen nanti satu saat nanti GSP itu bisa begitu lagi, jadi bangkit lagi gitu loh. Tapi back to the 90s tapi GSP. Betul, back to the 90s tapi GSP gitu loh. Dan kita udah mulai sih sebenarnya ya, kita kan tetap bibit-bibit muda kan tetap kita ini ya, kita cari terus gitu ya. Jadi tetap ada regenerasi masih tetap berjalan, tapi pengen lebih dimaksimalin lagi gitu. Dengan dengan yang ini yang ada ya, yang stasiun tentunya. TV jangan takut menyiarkan tarian-tarian Indonesia gitu. Stasiun TV kan sekarang kan carinya hip hop apa, kayaknya harus standarnya harus kayak Korea gitu misalnya. Nggak usah takut, itulah zaman dulu kan tahun 90-an kita tampil di stasiun TV manapun kayaknya mereka seneng kalau GSP tampil. Sekarang kayaknya mereka takut pangsa pasar karena mereka melihat pasarnya. Nah, ya udah ayo kita sama-sama libatkan seniman-seniman yang zaman dulu supaya anak sekarang teredukasi untuk ya Indonesia seperti apa keseniannya. Biasa terekspos. Betul. Tradisional modern padahal ya. Iya betul. Iya. Mas. Nah kalau dari saya kan ya yang menjaga lah ini kinerja saya. Saya juga selalu memikirkan ini harus bagaimana. Nah saya hanya bagian untuk memikirkan generasi sama memberikan oh ini mau bikin karena saya bikin pertunjukan, karena saya tetap harus ke Mas Guru, Mas ini mau bikin ini pertunjukan, Mas ini mau bikin gini begini. Oh ya udah. Jadi aku tuh biasa sekarang ini bikin konsep tuh di aku. Jadi aku bikin konsep besar dulu, baru membicarakan ke Mas Guru. Mas Guru bilang, oh oke, begini, Lex. Udah, dia udah nggak mikirin tuh penari. Paling cuma nanya berapa penari yang dibutuhkan. Mas tunggu ya, kalau konsepnya udah begini-gini. Begitu konsepnya Usmonnya udah jadi, udah ada penarinya, mau aja butuhnya berapa, musik apa segala macam. Saya udah biasanya gini, Mas. Ini lagunya, ini pertunjukan 2 jam. Lagu yang dipakai tuh ini tariannya udah. Tolong bikin 4 lagu. Atau tolong bikin 3 lagu. Baru lagunya harus ini temanya ini. Lagu yang berbau Indonesia ini, yang ada unsur-unsur itu biasanya semangat Indonesia. Yang ini yang pop lah, yang baru Mas. Penyanyinya terserah, nanti kita bicarakan gitu. Baru setelah itu jadi, baru nanti saya panggil. Biasanya ada koreografer itu ada satu Ekal, Dudi itu saya baru bicara. Ini tariannya kayak begini. Oh ya udah, gitu. Aku cuma biasanya di konsep aja sama regenerasi ini penari itu. Nah, selanjutnya ya udah harus berjalan aja sambil berjalan. Pokoknya ini harus tetap konsisten dengan aturan-aturan mainnya kinerja GSP. Kenapa? Karena mungkin Mbak biasanya ngelihat, oh sekarang kan banyak orang bikin pertunjukan gini, ya udah berbau Indonesia apa gitu. Tapi begitu tuh pertunjukan selesai, coba tanya deh, yuk grupnya dari mana? Pasti dia enggak, itu dari grup ini. Tapi dia nggak punya yang satu yang solid penarinya kayak gitu. Nah itu kita di GSP. GSP ini walaupun penarinya sedikit, nanti kita tarik untuk bikin satu pertunjukan besar, kita audisi. Itu pun walaupun you bisa mau nari apa, mau nari ini, nggak
nggak penting. Sekarang audisi, apa yang kita, ini oke masuk. Jadi ada penari dari luar yang begitu dia masuk di GSP harus ngikutin aturan mainnya di GSP. Narinya, kadang-kadang mereka juga shock tuh, Mbak, kalau bilang gini, latihan sampai jam 11 gitu. Besok Mas Guru mau datang. Ini tarian udah jadi, bla bla bla. Siap-siap ya pakai kostum. Mas, ini gila, jam 10 kita harus pakai kostum. Pakai aja. Jadi itu aturan-aturan mainnya Kinar GSP itu kita nggak hilangin. Semua tata caranya gitu. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa dirasakan sama yang mereka pernah rasakan ini gitu. Termasuk nanti ini yang gen gitu yang baru nih, penari yang baru nih juga akan melakukan hal itu gitu. Supaya untuk kedepannya nanti kalau kita udah nggak ini lagi, kita udah meninggalkan, kita pengen duduk aja lihat, ya oke, ini masih konsisten gitu. Kita harus ya konsisten lah untuk legacy lah ya. Jadi mereka merasakan gitu hal-hal yang sudah kita jalankan kan, nggak bisa menyimpang gitu. Umpamanya contoh soal ya kumpul, begitu kumpul kayak kemarin ada anak baru ini kumpul itu masih ke situ, masih sibuk sama handphone, masih gini, masih kumpul. Begitu ngumpul gitu, bawa handphone, itu udah nggak bisa anak kita. Tetap ambil pulpen, kertas, duduk, dengar, catat. Dan nggak bisa tuh dia bercanda gitu. Dia ngobrol begini sebentar, satu. Paling kita lagi brief gini, satu. Begitu dua. Begitu yang ketiga langsung gini, kamu ngobrol apa? Tadi yang saya ngomong apa? Gitu. Jadi mereka akhirnya lama-lama dalam 9 bulan itu udah datang, duduk, bawa pulpen gini, tinggal dengar aja gitu. Jadi lama-lama akhirnya mereka merasakan, kita nggak kasar, nggak apa, tapi ya kita lepas gitu. Ya udah jadi ketuanya sendiri, mereka belajar, memimpin. Jadi kamu umurnya berapa? Ini lebih muda, kamu mimpin ya. Besok nih kalau kamu nari sama seniornya, kalau seniornya nanya, kasih tahu. Kalau seniornya sampai salah, tegur aja, bilang, Mbak, gerakan yang tadi Mbak salah. Kasih tahu aja. Nggak mungkin kamu dimarahin. Kalau kamu dimarahin, kamu bilang aja sama koreografernya. Gitu. Saya udah kasih tahu Mbak itu. Jadi kita ngajarin gitu. Jadi nggak, ini yang seniornya gitu. Mereka juga nggak ini sama yang muda-muda, kalau Mbak tadi gini. Gue salah ya? Yang benar nih gitu. Jadi nggak ada yang kesenioritasan nggak. Senior junior nggak. Iya. Jadi untuk kedepannya tuh tetap begitu terus, harus begitu berjalan lah, konsisten dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kita Mas Guru. Itu udah terus sampai ke sana gitu. Udah tahu gitu. Gitu. Tapi kita panjang lebar ngomong ini ya, aku ngerasa ini kayak di rumah Mas Guru loh. Oh iya? Kayak karpet, sofa, Iya. semuanya seni-seni kayak gitu. Mas Guru ya gini, teras kalau kita ngobrol Mas Guru ya gini nih. Gini ya? Ya di sofanya dia, di karpet ini penuh dengan artistik seni segala macam. Iya. Kita kayak kebanyakan suasana jadul ya. Iya, kebanyakan ngomong Kan jadi emang dibawa ke kayak era gitu. retro. Iya, cocok banget ini. 90s, Iya. cocok. Ya. Betul. Pokoknya salam juga untuk Mas Guru, ya. Sukses selalu untuk GSP dan semuanya di dalamnya. Semangat terus memperjuangkan visi-visinya semua, dan mungkin juga ada kerjasama dengan Retroism Plus 62 ke depannya ya. Pastinya Ya dong. kan? Ya kan, cuman sayang sekali waktunya udah sampai segini dulu. Nanti mungkin kedepannya kita bisa diundang kalau lagi latihan, ya nggak sih? Iya, Kalau lagi bisa. latihan atau langsung di tempat gitu. Tapi seru banget tadi cerita-ceritanya, sharing-sharingnya. Makasih ya Mas Iya, Rudi. makasih, Mbak. Thank you. Terima kasih banyak, Budo. Mas. Lagi juga. Iya, sama-sama. Iya Mbak, Mas ya, makasih. Makasih. Oke, Retroism Plus 62 sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.